hal yang perlu kita coachingkan. Nah, kira-kira dalam coaching percakapan hari ini apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, jadi mau sampaikan dari hari ini ya. Ya, Pak. Tentunya minat belajar siswa, Pak. Berkaitan dengan minat belajar siswa, Pak ya. Berkaitan dengan belajar siswa. Terus pertanyaan kedua, Pak. Ya. Apa yang ingin disampaikan dalam percakapan ini, Pak? Ya, Pak ya, kalau dari minat belajar siswa itu kurang, termasuk dari cuma yang mengumpulkan tugas itu selalu terlambat. Oh ya, terlambat ya, Pak ya. Mengerjakan tugas di sekolah itu selalu meniru. Nah, jadi dari situ Pak ya, jadi untuk minat belajar siswa itu nampak kurang sekali. Berkurang sekali ya, Pak ya. Benar sekali, Pak ya. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak ya. Situasi ya, Pak ya. Kita berbicara tentang situasi, Pak. Situasi sekarang seperti apa, Pak? Yang Bapak rasakan gitu kan? Kalau saat saya rasakan dari situasi saat sekarang, kalau dalam masa saya mengajar Pak ya. Iya, tentunya Pak. pertama dari saya mengajar itu kebanyakannya gurau. Gurau, Pak ya. Gurau. Pembelajaran. Itu gurau. Itu Pak ya situasinya, Pak ya. Terus kira-kira Pak, apalah pengaruhnya, Pak? Pengaruhnya Ya, jadi sebuah pengaruh, Pak. Pengaruhnya termasuk dari murid yang kurang minat belajar. Kurang minat belajar, Pak ya. Dari murid yang jadi sebenarnya pengaruh dari suatu kelas. Iya, berarti rendahnya minat mereka untuk belajar, Pak ya, kalau kita tangkap dari percakapan hari ini. Terus ini ada lagi pertanyaan, Pak ya, Pak Jal. Apa yang ingin Bapak lakukan, Pak? Kalau Lakukan nih. saat sekarang Ya. terpikir sih. Iya, Pak. Untuk memberikan tugas yang sesuai dari kurang Iya, berkolaborasi ya, Pak ya. Berkolaborasi dalam bentuk tugas kelompok. tugas kelompok ya. Berarti itu yang Bapak ingin lakukan. Terus Pak, ini lagi pertanyaan lagi nih, Pak ya. Kira-kira apa lagi, Pak, selain kita melakukan kolaborasi dengan temannya gitu, Pak? Kira-kira apa lah, Pak? Kalau untuk gambarannya dari tugas kolaborasi nanti diskusi kelompok itu Pak ya, tentunya kita memberikan dari siswa yang minat belajar itu Ya. menjadi ketua kelompok, Pak. Menjadi ketua kelompok ya, cukup luar biasa, Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana Bapak memastikan ini bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak, dalam pembelajaran? Nah, jadi untuk kalau memastikan dari minat belajar siswa itu kurang dan menjadikan ketua kelompok Pak ya, kita memberikan nanti satu kelompok itu termasuk dari siswa yang pintar dengan siswa yang pintar itu berbaur Ya, Pak ya. Agar mereka itu ada ketua kelompoknya nanti yang kurang minat belajarnya nanti agar bisa memberikan instruksi yang baik kepada teman-temannya. Siap luar biasa ya jawabannya ya, Pak ya. Masih berkaitan dengan minat belajar mereka. Terus ini yang selanjutnya, Pak ya. Siapa yang perlu diminta dukungan, Pak? Minta dukungan seperti apa, Bapak ini? Untuk dari minta dukungannya tentunya dari setiap siswanya dulu ya, Pak. Iya, siswanya. Siapa lagi, Pak? Dari siswanya agar siswa itu bisa memberikan dari teman-temannya agar bisa memberikan meningkatkan dari minat belajar dari siswa yang kurang minat belajar tadi itu, Pak. Iya. Jadi dari situnya. Dan juga dari dewan guru yang lainnya. Iya, berarti ada dua saya tangkap nih, Pak, dari siswa dengan dewan guru, Pak ya. Cukup luar biasa nih, Pak Jaludin ya, dengan percakapan kita, dengan jawaban Bapak. Ini ada satu lagi, Pak, pertanyaan terakhir berkaitan dengan coaching kita. Apa yang Bapak bisa simpulkan dari coaching pada hari ini? Kalau saya boleh kesimpulan dari coaching di hari ini. Iya, Pak. Kalau untuk memberikan minat belajar siswa itu tentunya saya untuk memberikan yang lebih aktif lagi dalam memberikan tugas dari setiap siswa. Iya, Pak. Iya. Iya. Pertama, yang kedua untuk
Pak Rijal. Waalaikumsalam Pak Triadi. Apa kabar? Sehat hari ini? Sehat dan kabarnya baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Rijal. Alhamdulillah ya, sama-sama sehat. Baik Pak Rijal, kita langsung saja ya Pak Rijal ya. Iya Pak. Apa yang ingin disampaikan pada percakapan ini Pak Rijal? Pak Priyadi, untuk percakapan pada hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan di dalam proses pembelajaran saya ini keaktifan siswa itu tidak aktif Pak, ya. Kadang siswa itu ngomong sendiri ketika saya menjelaskan materi. Berarti di sini proses pembelajaran yang tidak aktif ya Pak ya? Iya benar Pak. Apa yang ingin Pak Rijal dapatkan dari percakapan ini? Untuk yang saya dapatkan percakapan pada hari ini, salah satunya itu Pak, saya bisa meningkatkan bagaimana proses pembelajaran saya nanti di dalam kelas itu lebih meningkat, ya. Peningkatannya untuk lebih keaktifan siswa nih Pak ya, bagaimana cara siswa itu lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran saya. Oke, berarti meningkatkan proses pembelajaran ya Pak ya? Ya benar Pak. Oke. Situasi sekarang itu seperti apa Pak? Situasi sekarang ketika saya belajar itu Pak mengajar kepada anak itu, anak-anak itu kadang ketika kita nyampaikan materi, mereka itu Pak berbicara dengan teman sebangku mereka. Jadi dalam proses pembelajaran itu saya tidak mendapat keaktifan siswa Pak untuk dalam memahami pembelajaran saya. Oke, berarti siswanya itu berbicara dengan temannya seperti itu. Iya benar Pak. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Yang mempengaruhi hal tersebut karena dengan metode saya Pak, metode saya mengajar itu menggunakan ceramah bervariasi, dan kedua saya tidak memilah dan menentukan melihat ya cara gaya belajar mereka tuh Pak. Jadi mereka Ya. itu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan benar Pak Ferry. Apa yang ingin Bapak lakukan? Untuk yang saya lakukan, saya akan mengubah metode pengajaran saya Pak. Ya, yang awalnya menggunakan ceramah bervariasi, saya mengubahnya dengan bentuk media agar itu anak itu lebih menarik dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi metode pembelajaran ya Pak ya? Iya Pak, benar sekali. Mungkin ada lagi Pak Rijal? Dengan gaya belajar mereka Pak. Nah, gaya belajar mereka itu kita lihat seperti apa mahasiswa dalam proses pembelajaran kita Pak. Selama ini kan saya tidak melihat tuh gaya belajar mereka tuh. Tidak saya lihat kan bagaimana maunya mereka dalam belajar dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi kita tidak melihat ya Pak ya gaya Iya, belajar. gaya belajar murid. Oke. Bagaimana Bapak memastikan ini bisa berjalan? Untuk memastikan berjalan dengan lancar dengan sesuai apa yang kita inginkan, kita menerapkan Pak, metode model yang nanti kita sampaikan kepada anak-anak. Salah satunya berkaitan dengan media yang kita terapkan nanti supaya berfokus pada siswa dalam menerima pembelajaran. Berarti media Pak ya? Iya, media salah satunya nih Pak. Siapa yang perlu dimintai dukungan untuk pengetahuan Bapak ini? Nah, permintaan dukungan ini kita itu Pak harus berkolaborasi ya Pak ya, berbicara, memintakan sebuah pertimbangan berkaitan dengan teman sejawat kita ya Pak ya, teman sejawat kita. Karena kalau kita meminta namanya sebuah teman kita untuk memberikan pemahaman untuk meningkatkan belajar kita, yang jelas kita harus dengan teman sejawat Pak. Oke, dengan di sini dengan rekan sejawat ya Pak. Iya Pak, benar sekali. Pak Rijal, kita udah di sesi akhir nih yang terakhir Ya. nih Pak Rijal. Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan ini? Nah, untuk kesimpulan dari percakapan kali ini sangat baik, sangat menarik bagi saya, di mana nanti saya itu bisa meningkatkan keaktifan saya, bagaimana menerapkan metode-metode menggunakan media dalam proses pembelajaran agar minat gaya belajar mereka itu bisa terlihat di proses pembelajaran saya Pak. Oke Pak Rijal, terima kasih Pak Rijal, sangat menarik sekali pertemuan hari ini. Ya, Saya jadi sama-sama. merasa tidak sabar lagi untuk bertemu berikutnya lagi dengan Pak Rijal. Oke Pak Rijal, terima kasih Pak Rijal. Sama-sama.
yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Nah, dengan hal itu kita harus melaksanakan alutsista Pak. Mungkin Bapak udah tahu ya alutsista ya. Yang pertama itu ada tujuannya, yang kedua itu ada identifikasi, yang ketiga itu ada rencana aksinya ya, dan yang keempatnya apa Pak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi nanti Bapak melakukan coaching ya dengan siapa nanti nih Pak melakukan coachingnya Pak? Melakukan dengan Pak Periadi. Dengan Pak Priadi ya. Kapan nanti pelaksanaannya Pak? Nanti. Nanti sore ya. Mudah-mudahan setelah saya menyampaikan ya alutsista tersebut bisa memahami nanti Bapak melaksanakan coaching tersebut. Oke, terus sampai di sini Pak ya. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, mohon maaf mengganggu istirahat Bapak nih ya. Semoga nanti coachingnya itu lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf nih ganggu Pak Periadi dan Pak Jalpidin untuk pembicaraannya. Setelah saya amati coachingnya pada hari ini luar biasa baik bagusnya ya. Ya, jadi kasus yang Pak Periadi ya, Pak Periadi dapatkan itu mudah-mudahan terlaksana nanti ya apa yang Bapak coachingkan pada hari ini. Apa yang membuat coaching Bapak pada hari ini luar biasa berjalannya baiknya bagusnya? Ya, termasuk dari menunjukkan dari alutsista yang saya berikan kepada Pak Periadi tadi. Ya. Sampaikan tentunya dari situ dari tujuannya menunjukkan Pak Periadi untuk memberikan reaksinya lagi bersama teman-teman untuk lebih baik lagi. Iya, berarti Pak Jalpidin ini udah melaksanakan alutsista ya Pak ya. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa di alutsista itu ada 4 ya Pak ya. Yang pertama apa Pak? Tujuan, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ya rencana aksinya Pak ya. Nah yang keempat ada tanggung jawab yang luar biasa Bapak terapkan kepada Pak Periadi sebagai coachingnya ya. Semoga coaching pada hari ini bermanfaat dan kedepannya lebih baik lagi Pak, lebih mantap lagi berkaitan dengan coaching pada hari ini. Oke, sekian dan terima kasih Pak ya. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak dan Pak Periadi ya. Terima kasih ya. Siap-siap dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan ya dengan Bapak berkaitan dengan coaching kita pada hari ini ya. Nah langsung ke pertanyaan Pak ya. Nah pertanyaan saya yang saya lemparkan ke Bapak, apa yang Bapak ingin sampaikan pada percakapan singkat ini Pak kepada saya? Saya menyampaikan percakapan yang saya hadapi itu di sekolah saya itu ada guru yang memang agak umum sosial ya. Situasi saya di sekolah gitu, kepala sekolah menurut saya, jadi beliau ya agak sedikit cemburu lah gitu. Ya, jadi saya tangkap Pak Peri ya berkaitan dengan kecemburuan sosial ya Pak ya. Terus pertanyaan kedua Pak ya, apa yang Bapak inginkan dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini tentunya permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan kondusif lah Pak ya. Jadi aman, itu tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Seperti itu Pak. Ya berarti untuk mencari sebuah istilahnya percakapan ataupun pendekatan ataupun tidak terjadinya kesenjangan sosial lagi Pak ya. Seperti itu Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Berkaitan dengan situasi Pak, situasi sekarang itu Pak seperti apa Pak yang Bapak alami? Situasi sekarang itu di sekolah saya kan itu saya dan kepala sekolah itu kan memang sering sekali menyuruh saya itu kan Pak, ada tugas
kepada orang lain ya, jadi Bapak terus yang dapat bagiannya. Itu ya, saya tangkap. Seperti itu Pak ya. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya, apa Pak yang mempengaruhi hal itu terjadi Pak? Hal itu terjadi ya, mempengaruhi karena saya diangkat kepada kelas sekolah yang mungkin lebih baik lah, lebih baik ya dari dunia tersebut. Tersebut. Ya. Itu ya Pak ya, lebih baik ya. Terus selanjutnya Pak, pertanyaannya, apa yang ingin Bapak lakukan Pak? Yang Bapak ingin lakukan? Baik. Ke depannya Pak ya? Ya. Jadi yang ingin saya lakukan itu, saya akan melakukan percakapan secara personal ya, kepada rekan sejawat saya yang agak sensi paham begitu. Iya. Oke, benar Pak ya. Ya. Jadi kalau saya dapat tarik kesimpulan ini, Bapak itu melakukan pendekatan ya, pendekatan dengan teman sejawat ya, sejawat. Seperti itu Pak ya. Terus ya nih ada pertanyaan lagi Pak. Kira-kira apa lagi Pak? Hal yang Bapak lakukan? Saya akan memberikan kesempatan. Ya, kesempatan. Kepada guru tersebut memberikan peluang ketika ada kepala sekolah yang memberikan tugas kepada saya, maka saya akan memberikan peluang itu terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Nah, jadi dia itu akan merasa punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Ya, biar tidak terdapat kesenjangan sosial Pak ya, kalau saya tangkap ya. Jadi tidak Pak Ferry aja yang mendapatkan pekerjaan tersebut, teman lainnya pun dapat juga ya Pak. Oke, baik Pak ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak, berkaitan dengan masalah kasus ini. Bagaimana Bapak bisa memastikan hal ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses gitu Pak? Oke. Jadi apa namanya, agar semua ini bisa berjalan dengan lancar. Iya. Tentunya saya akan membangun komunikasi yang interaktif, aktif, sering bertemu, sering tegur sapa, semuanya itu tetap berjalan seperti normal, seperti biasa. Iya, berarti ditangkap jawabannya itu berkaitan dengan komunikasi Pak ya, komunikasi ya, benar sekali ya. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Siapa yang perlu diminta dukungan Pak? Dukungannya Pak? Saya akan minta dukungan kepada teman terdekat saya, selain beliau teman sejawat saya, jadi saya percaya saya akan memberikan dukungan itu, mendapatkan dukungan dari teman sejawat saya. Oke, cukup luar biasa pada ini coaching kita Pak ya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Di terakhir nih Pak ya, pertanyaannya cukup luar biasa, semangatnya Bapak. Semoga dari coaching ini memberikan terbaik bagi Bapak dan sekolah Bapak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa yang bisa Bapak simpulkan dari coaching kita pada hari ini? Saya dapat menyimpulkan bahwa hasil dari coaching hari ini dapat membantu saya menetralkan keadaan yang kurang kondusif di sekolah saya. Iya, jadi saya ingin mendapatkan kembali suasana yang normal, kondusif, yang aman, seperti itu. Iya, yang jelas Pak, Pak Ferry saya simpulkan bahwa di dalam sebuah tempat kita kerja itu tidak ada boleh yang namanya kesenjangan sosial Pak ya. Kita sama rata sama rasa ya Pak ya. Apa yang kita lakukan ya mereka pun lakukan juga, biar tidak terdapat kesenjangan sosial. Cukup luar biasa Pak pemaparan Bapak hari ini dengan jawabannya yang luar biasa. Semoga pertemuan kita coaching pada selanjutnya itu bisa lebih baik ya, lebih baik dan meningkatkan lagi dalam proses kinerja Bapak. Cukup sampai di sini Pak ya. Dan saya berterima kasih nih sudah mengganggu waktu istirahat Bapak dan sebagainya ya. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di coaching